Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Mutiara Syifa dengan NIM 4241111005. Saya berasal dari kelas PSPM 4D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan pasal UAS kalkulus multivariabel tentang fungsi implisit, tentang turunan parsial, tentang pendekatan linear dan integral dua lipat atau biasa kita sebut dengan integral ganda. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah dari soal pertama sampai soal keempat. Kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 1. Soalnya bisa kalian lihat di slide sebelumnya. Pada soal ini diberikan sebuah permukaan S di ruangan 3 dimensi didefinisikan secara implisit oleh persamaan f x y z dengan e pangkat z ditambah z dikurang x y sama dengan 0. Diketahui bahwa titik 1, 0 berada pada permukaan tersebut. Pertanyaannya adalah menunjukkan bahwa di sekitar titik 1, 0 persamaan ini dapat menjadikan z sebagai fungsi dari x dan y. Kemudian kita diminta untuk menggunakan turunan parsial implisit untuk mencari nilai dou z per dou x pada titik 1, 1 dan dou z per dou y pada titik 1, 1. Untuk menyelesaikannya, kita mulai dari fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan e pangkat z ditambah z dikurang x kali y. Kita hitung turunan parsialnya dulu. Turunan parsial f terhadap x adalah fx sama dengan negatif y. Turunan parsial f terhadap y adalah f sama dengan negatif x. Kemudian turunan parsial f terhadap z adalah ft sama dengan e pangkat z ditambah 1. Sekarang kita substitusikan titik 1, 1, 0. Fx pada titik 1, 1, 0 sama dengan negatif 1. Fy pada titik 1, 1, 0 itu juga sama dengan negatif 1. Dan fz pada titik 1, 1, 0 sama dengan e pangkat 0 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita gunakan rumus implisit, yaitu dou z per dou x sama dengan negatif fx dibagi fz, dan dou z per dou y sama dengan negatif fy dibagi fz. Untuk dou z per dou x nya pada titik 1 pada titik 1,1 kita dapatkan negatif dari fx, yaitu negatif dari negatif 1 dibagi fz, yaitu 2, sehingga hasilnya 1 per 2. Hal yang sama untuk dou z per dy. Dou z per dy pada titik 1, 1 adalah negatif f dari sub y, yaitu negatif dari negatif 1 dibagi 2, dan hasilnya juga 1 per 2. Jadi kita memperoleh bahwa turunan parsial z terhadap x pada titik 1 sama dengan 1 per 2, dan turunan parsial z terhadap y pada titik 1, 1 juga 1 per 2. Pada soal nomor 2 kita diminta untuk menggunakan hasil dari soal sebelumnya untuk membentuk pendekatan linear atau akromisi orde pertama dari fungsi z xy di sekitar 1,1. Artinya kita ingin mencari fungsi lxy yang mendekati nilai zxy ketika x dan y berada dekat dengan titik 1,1. Nah, titik pusat yang digunakan adalah x0, y0, dan z0 sama dengan 1,1,0. Dan hasil nomor sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai z0 sama dengan 0. Kemudian turunan parsial z terhadap x pada titik 1,1 nilainya adalah 1 per 2. Dan turunan parsial z terhadap y pada titik 1,1 juga bernilai 1 per 2. Maka kita substitusikan semua nilainya ke dalam rumus, sehingga L dalam kurung x, y sama dengan 0 ditambah 1 per 2 kali x minus 1 ditambah 1 per 2 dikali y minus 1. Jika kita sederhanakan, maka L menjadi L dalam kurung x, y sama dengan 1 per 2 dikali x minus 1 ditambah 1 per 2 dikali y minus 1. Dan ini bisa ditulis juga sebagai L x, y sama dengan 1 per 2 dikali x ditambah y minus 1. Lanjut kita akan membahas soal ketiga, yaitu tentang integral ganda. Nah, di sini I sama dengan integral lipat 2 dari f dari x dan y terhadap dA pada daerah R yang merupakan interval 1 sampai 1,2 untuk x dan interval 1 sampai 1,2 untuk y. Pertama kita gunakan pendekatan bahwa fungsi fxy dapat didekati oleh persamaan linear lxy. Rumus yang diberikan adalah L dari xy sama dengan 1 per 2 kali kurang buka x ditambah y dikurang 2 ditambah y dikurang 2. Dengan demikian integralnya berubah menjadi I mendekati 1 per 2 kali integral lipat 2 dari x tambah y kurang 2 dA. Supaya lebih mudah, kita percaya ini isi integrate-nya satu per satu. Pertama kita hitung luas dulu, luas daerah R yang terbentuk persegi dengan panjang sisi 1,2 dikurang 1, yaitu 0,2. Jadi luasnya area R sama dengan 1,2 dikurang 1 dikali 1,2 dikurang 1 sama dengan 0,2 dikali 0,2 itu sama dengan 0,04. Setelah itu kita menghitung integral dari x terhadap dA di daerah R. Rumusnya dituliskan sebagai integral x dA sama dengan integral x dx dari 1 sampai 1,2 dikalikan integral du dari 1 sampai 1,2. Integral x dx dari 1 sampai 1,2 menghasilkan setengah x kuadrat dari 1 sampai 1,2. Ketika kita hitung diperoleh setengah dikali 1,44 dikurang 1 sama dengan 0,22, kemudian dikalikan lagi dengan 0,2 hasil integrasi du tadi, jadi 0,22 dikali 0,2 itu sama dengan 0,44. Berikut kita hitung integral dari y karena daerahnya simetri, hasilnya sama seperti integrasi x, yaitu integral dari 1 di seluruh daerah R dan nilainya sama dengan luas R, yaitu 0,04. Sekarang kita memasukkan semua bagian tadi ke dalam persamaan awal yang kita punya. I mendekati 1 per 2 0,0 dikali 0,044 ditambah 0,044 dikurang 2 dikali 0,44. Kita jumlahkan nilai pertama 0,044 ditambah 0,044 sama dengan 0,088, lalu 2 kali 0 kali 0,04 sama dengan 0,08. Selanjutnya kita kurangkan 0,088 dikurang 0,08 sama dengan 0,008. Terakhir kita kalikan dengan 1 per 2 sehingga hasilnya I mendekati dari integral ganda I mendekati 0,004. Jadi nilai yang mendekati dari integral ganda dengan pendekatan linear adalah sekitar 0,004.
Selanjutnya kita membahas soal 4. Di sini saya akan mulai dari nomor 4. Pada bagian A diminta menentukan apakah ZXY cenderung bernilai positif atau negatif pada daerah R. Pendekatan yang digunakan adalah LXY sama dengan setengah X tambah Y dikurang 2. Daerah yang kita gunakan adalah R sama dengan interval 1 sampai 1,2 dikali interval 1 sampai 1,2. Selanjutnya kita lihat nilai minimum dari X tambah Y di daerah ini. Titik paling terkecil adalah pojok 1,1. Di titik tersebut nilai X tambah Y sama dengan 2 sehingga L 1,1 sama dengan setengah dikali 2 kurang 2 sama dengan 0. Untuk titik lain misalnya 1,11 atau 1,2,1,2 nilai X tambah Y-nya lebih besar dari 2 sehingga X tambah Y dikurang 2 lebih besar dari 0. Maka LXY lebih besar dari karena LXY digunakan untuk mendekati nilai ZXY, maka dapat disimpulkan bahwa ZXY cenderung bernilai positif pada daerah R kecuali tepat pada titik 1,1 yang nilainya 0. Selanjutnya untuk bagian B kita akan menafsirkan tanda dan nilai integral lipat 2 yang sudah dihitung sebelumnya adalah I mendekati 0,004. Integral tersebut adalah I sama dengan integral lipat 2 pada daerah R dari Z dikali X, Y, dA. Makna dari integral 2 kali ini adalah volume aljabar antara permukaannya SZ sama dengan ZX, Y dan bidang datarnya Z sama dengan 0. Jika nilai integralnya positif, maka permukaan S berada di atas bidang Z sama dengan 0 pada daerah R karena nilai integral kita positif atau 0,004 lebih besar dari 0. Maka artinya permukaan S secara rata-rata terletak sedikit di atas bidang Z sama dengan 0 pada area R. Nah, sampai di situ dulu pembahasan yang saya lakukan. Terima kasih.